Selamat sore, selamat datang di channel Bocah Saham. Ini adalah video pertama kami. Kami adalah channel platform online untuk belajar saham bersama. Dan dalam channel YouTube dan Instagram kami akan membahas berbagai hal mulai dari indeks harga saham gabungan, saham-saham menarik, rekomendasi saham, dan juga teknik-teknik analisa saham mulai dari teknik analisa teknikal maupun teknik analisa fundamental. Dan khusus hari ini, kita akan membahas mengenai IHSG. Hari ini tanggal 27 April 2020. Penutupan IHSG hari ini pada level 4.513 atau naik 0,37%. Dan kita akan menganalisa apakah kira-kira IHSG akan turun atau akan naik. Apakah krisis yang terjadi di indeks kita akan berhenti atau akan semakin parah. Oke, ini saya memakai broker Mirai Aset Sekuritas, dan ini adalah tampilan desktopnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita tahu bersama bahwa IHSG telah jatuh cukup dalam sejak awal tahun 2020 di level tertinggi 6.348. Indeks kita telah jatuh kurang lebih 38% sampai ke harga terendah 3.911. Dan setelah itu kita tahu bersama indeks sempat naik sangat tinggi 10%, hampir 11%. Berikutnya juga naik lagi hari berikutnya tanggal 27 Maret naik kurang lebih 4%. Kemudian sejak saat itu sampai sekarang indeks berada pada pergerakan sideways. Oke, nah bagaimana kita bisa mengetahui apakah indeks kita sudah jatuh cukup dalam ataukah akan jatuh lebih dalam lagi? Oke, salah satu tools yang paling gampang kita gunakan adalah Fibonacci retracement. Ya, di sini ada toolsnya namanya Fibonacci retracement. Kita akan gunakan dengan cara untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Fibonacci retracement. Saya akan jelaskan pada video-video berikutnya, atau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan komen di akun YouTube ini. Oke, langsung saya analisis saja. Kita buat Fibonacci retracement. Oke, ya dari level tertinggi di 6.348. Oke, nah sekarang bagaimana posisi IHSG saat ini? Kalau kita lihat sama-sama, setelah turun cukup dalam, IHSG sempat memantul di harga 3.900 di sini. Kemudian rally kembali ke atas, berhasil menembus resisten pertama Fibonacci yaitu 76,8%. Kemudian naik lagi sampai resisten kedua 61,8. Sempat menembus, namun pada penutupan IHSG ditutup tidak berhasil menembus resistance 61,8% Fibonacci. Dan hari berikutnya IHSG turun dan sideways di sepanjang channel ini antara 76 sampai 61% Fibonacci. Nah, artinya beberapa hari terakhir ini, 2 minggu terakhir ini IHSG sideways, dan kita cukup memiliki volatility index yang tinggi, yaitu di mana deviasi pergerakan harga saham hariannya cukup besar. IHSG bisa naik 4% atau turun 4% dalam sehari. Dan itu hal yang wajar karena kita tahu saat ini krisis coronavirus di Indonesia masih cukup berat. Untuk itu kita juga bisa melihat market yang sangat volatil dan juga masih sulit untuk diprediksi. Nah, tapi kita punya beberapa titik terang atau kita punya beberapa indikator untuk melihat bagaimana pergerakan IHSG. Yang pertama, kita harus memastikan level ini. Level 76,8% Fibonacci ini kita harus pastikan IHSG bisa berhasil bertahan di atas level ini. Ya, jika IHSG tidak berhasil bertahan di level ini,
dan turun ke bawah, maka kita bisa pastikan support berikutnya akan diuji IHSG adalah pada level 3.900-an, kurang lebih 3.910 seperti kemarin, ataupun bahkan IHSG dapat turun lebih dalam dari level terendah sebelumnya. Namun saat ini kita masih bertahan di trendline ini, jadi kita masih berharap semoga IHSG dapat menguji kembali level resisten di 61,8. Namun kita tidak ada yang tahu sampai kapan IHSG akan mencoba rally ke atas ataupun bisa saja akan turun. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya beberapa hari IHSG sudah hampir turun dari level 76,8% Fibonacci ini. Namun kita lihat ini pertama kali tanggal 16 April, setelah menyentuh level ini, hari berikutnya IHSG langsung rebound. Kemudian pada tanggal 21 April, hampir menembus Fibonacci ini, dan hari berikutnya kembali rebound. Kemudian pada hari berikutnya lagi, hari tanggal 24, kita turun mendekati level Fibonacci 76%, dan pada hari ini kita juga rebound. Tapi yang kita lihat di sini, rebound ketiga ini makin kecil. Kalau rebound pertama cukup tinggi, rebound cukup besar, kemudian turun lagi, rebound lumayan, kemudian turun lagi, dan hari ini kita lihat kita reboundnya hanya 0,3%. Apa arti dari ini, dari grafik ini? Menurut saya, kita mungkin akan menguji level support ini lagi, ataupun bahkan kita akan segera meninggalkan support ini, turun ke bawah dan menjadikan level ini sebagai resisten. Untuk itu, secara cash saya juga masih memegang banyak cash. 90% portofolio saya dalam bentuk cash, sehingga saya akan melihat beberapa saham atau beberapa hari ke depan apakah IHSG bertahan di level ini atau rally ke atas atau bahkan turun. Tapi menurut saya kemungkinan lebih besar kita akan turun ke level 3.900 atau kurang lebih itu penurunan kurang lebih 20%. Dan beberapa saham pilihan kita lihat di foreign flow. Ini salah satu indikator yang sering saya gunakan adalah foreign flow, karena 51% dana investor yang ada di bursa kita adalah dana milik asing, sehingga tentunya apa yang dilakukan asing sangat berpengaruh pada indeks kita. Untuk hari ini, saham yang paling baik dibeli adalah Adro, 18 juta. Ini dalam miliar ya, ini value, berarti ini 18 miliar. Antam 4 miliar, Pegas, MDKA. Namun tidak ada yang diakumulasi cukup besar. Kemudian untuk asing menjual hari ini, 3 bank besar di Indonesia dijual asing cukup banyak. BMRI, BBRI, BBCA. Kalau kita lihat 3 saham ini masih dijual asing beberapa hari terakhir. BBRI, kita lihat chart ini merah, sudah berapa minggu terakhir asing terus menjual saham BBRI. Untuk BBCA ini juga sama, kita lihat berapa minggu terakhir ini asing menjual saham BBCA banyak, dan juga BMRI ya, kita lihat asing terus menjual saham ini. Nah, sebenarnya saham yang saya terus tunggu penurunannya adalah saham Adro. Kenapa? Karena kalau kita lihat foreign flow saham Adro, nah kita bisa lihat di sini inflow asing cukup besar beberapa minggu terakhir, dan hari ini pun kita lihat ada inflow yang cukup besar.
dan harganya tidak naik terlalu banyak. Jadi mungkin saya akan memperhatikan saham ini, Adro. Kita lihat chartnya. Stock Adro. Yap, kita lihat Adro. Ini chartnya. Oke, untuk saham-saham lainnya akan saya bahas. Kita akan bahas di video berikutnya. Namun untuk hari ini, kita kembali lagi. Saya hanya membahas pergerakan IHSG. Dan kita berharap semoga IHSG bisa menembus resisten berikutnya. Namun saya 70% yakin kita akan segera meninggalkan level support ini dan turun ke 3.900. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari kami hari ini. Teman-teman yang suka video ini boleh like dan subscribe, atau jika ada yang mau menanyakan pertanyaan silahkan tulis di komen di bawah ini dan kami akan berusaha menjawab. Oke, sekian dari Bocah Saham. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.